Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syekhdin Effendi dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang metode pembelajaran Superbrain. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan Superbrain. Analisis penerapan model pembelajaran Superbrain. Dalam model pembelajaran Superbrain, pendidik sering memberikan soal-soal materi pembelajaran yang memfasilitasi kemampuan berpikir peserta didik dari mulai tahap pengetahuan sampai tahap evaluasi. Soal-soal pembelajaran dikemas atraktif dan semenarik mungkin, misalnya melalui teka-teki, simulasi games, dan sebagainya, agar peserta didik dapat terbiasa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam konteks pemberdayaan potensi otak siswa. Selain itu, bisa juga dengan melakukan pembelajaran di luar kelas pada saat tertentu. Untuk pembelajaran dalam kelas diiringi dengan musik yang didesain secara tepat sesuai kebutuhan di kelas, serta melakukan kegiatan pembelajaran dalam diskusi kelompok yang diselingi dengan permainan-permainan menarik. Di samping itu, bisa menggunakan anggota tubuh untuk merangsang kerja otak. Misalnya, mata peserta didik digunakan untuk membaca dan mengamati. Tangan peserta didik bergerak untuk menulis. Kaki peserta didik bergerak untuk mengikuti permainan dalam pembelajaran. Dan mulut peserta didik aktif bertanya dan berdiskusi. Model pembelajaran Superbrain dapat dipraktekkan dan dikembangkan di ruang kelas sekolah kita. Semua itu tergantung pada kemauan dan kemampuan pendidik dalam mereformasi pengembangan baru dunia pendidikan di dataran praktis. Metode pembelajaran Superbrain menjelaskan bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua komponen otak. Penerapan metode ini dalam pembelajaran PAI SMP kelas 8, kita ambil tema fikih tentang bab zakat. Guru menyampaikan materi tentang zakat, kemudian beri permasalahan tentang bagaimana cara menghitung zakat pertanian. Perintahlah mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan begitu, semua komponen otak akan ikut berpikir. Kelebihan brain-based learning tersebut adalah menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa aktif atau active learning. Sedangkan untuk kekurangannya adalah memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memahami atau mempelajari bagaimana otak kita bekerja. Dalam memahami suatu permasalahan, memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek pembelajaran, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak. Penerapan brain-based learning menjadikan guru menggunakan strategi pembelajaran yang berdasar kepada pengoptimalan potensi otak. Sehingga untuk penerapan dalam bidang biologi brain-based learning bisa digunakan dalam penelitian atau pengamatan suatu jaringan, morfologi maupun anatomi. Karena hal tersebut membutuhkan potensi otak yang cukup optimal. Dengan metode brain-based learning tersebut, anak lebih cepat untuk memahaminya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.